Kabar duka kembali menyelimuti dunia badminton usai atlet muda asal Cina Zhang Shiji, 17 tahun, tutup usia di Gor Amokrogo, Yogyakarta, Minggu 30 Juni. Dirinya meninggal saat melakukan pertandingan melawan atlet Jepang Kazuma Kawamo pada babak penyisihan BNI Badminton Asia Junior Championship 2024. Dirinya tiba-tiba terjatuh, kemudian kejang-kejang sebelum akhirnya pingsan. Meski sempat dilarikan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Harjolukito yang berjarak 4,7 km, namun sayang nyawa Zhang tak bisa tertolong dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat henti jantung mendadak. Menurut dokter jantung Universitas Hasanuddin, Dr. Atar, henti jantung adalah kondisi saat jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba. Saat itu terjadi, aliran darah pada otak dan beberapa organ vital lain berhenti, sehingga menyebabkan penurunan kesadaran hingga kematian. Menurutnya, beragam penyebab henti jantung terjadi. Kelainan struktur pada otot jantung atau kardiomiopati menjadi salah satu, seperti penebalan dinding dan otot jantung atau yang dikenal hipertropik kardiomiopati. Dinding jantung yang menebal menyebabkan jantung lebih sulit memompa darah secara normal. Selain itu, ARVD, kardiomiopati jenis ini terjadi akibat adanya jaringan parut di otot bilik kanan jantung yang mengakibatkan denyut jantung tidak beraturan atau gangguan pada irama jantung. Namun, Dr. Atar menegaskan, meski struktural otot jantung baik, namun juga biasanya disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem kelistrikan jantung. Penyebab henti jantung secara tiba-tiba itu ada banyak sebenarnya ya. Pertama dari dua bagian besar dulu, yaitu dari strukturnya itu sendiri. Ada kelainan struktur dari otot jantung itu sendiri. Kemudian yang kedua ada gangguan irama dari jantung itu sendiri. Kita tahu bahwa jantung itu gunanya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga membuat aliran darah itu menjadi adekuat ke seluruh jaringan-jaringan di tubuh kita. Nah, adanya gangguan struktural dari jantung itu seperti misalnya adanya penebalan dinding jantung yang kita namai sebagai kardiomiopati hipertrofik, itu bisa juga mencetuskan suatu henti jantung oleh karena adanya gangguan irama. Yang kedua, adanya yang kita sebut sebagai arrhythmogenic right ventricular dysplasia atau ARVD, itu di mana jantung itu strukturnya otot, namun jantung pada pasien seperti ini, maka otot tersebut tergantikan oleh jaringan-jaringan fibrotik atau jaringan scar yang kita bilang, jaringan parut, di mana jaringan parut ini sangat rentan untuk terjadi gangguan irama. Lalu mungkin ada beberapa kondisi struktural lainnya seperti jantung itu membesar sekali, ya, menipis dan membesar, yang mana ini mengalami scar juga atau jaringan parut yang akan mencetuskan suatu gangguan irama. Nah, itu dari strukturalnya. Jadi strukturalnya memang ada perubahan. Nah, ini ada yang strukturalnya bagus, namun memang jaringan listriknya atau aliran listriknya itu yang memang sudah jelek, istilahnya kurang bagus alirannya, ada gangguan. Jadi gangguan listrik biasanya terjadi pada gangguan-gangguan yang bersifatnya sebagai inherited atau keturunan. Jadi secara genetik sudah ada kelainannya. Jadi kelainan listrik itulah yang menyebabkan gangguan aliran listrik iramanya itu menjadi kacau balau, sehingga jantung itu yang listriknya harusnya teratur menjadi tidak teratur. Seperti menjadi suatu namanya ventrikular takikardi, ventrikular fibrilasi, dan membuat jantung itu tidak memompa dengan baik, sehingga hampir sama saja dengan henti jantung. Menurutnya, beragam gejala yang bisa dirasakan berdasarkan pada sifatnya, seperti mual, pusing, dengan kondisi jantung berdebar akibat aliran darah berhenti di otak sehingga menyebabkan penurunan oksigen. Berdasarkan yang saya lihat ya di video itu, dari posturnya di mana tiba-tiba pingsan, kemudian ada kejang dan sebagainya, itu kemungkinan memang ada gangguan irama jantung dari atlet tersebut ya. Jadi kalau penanganannya sebenarnya yang paling penting adalah kita deteksi dulu apakah memang ada henti jantung. Henti jantung itu deteksi dengan bisa meraba nadi ya. Nadi kita bisa di bagian tangan, bisa di leher. Namun yang paling akurat itu yang di leher. Jadi kalau memang tidak ada
tidak ada irama, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan suatu bantuan hidup dasar, yaitu basic life support. Nah, basic life support yang bisa kita lakukan dengan segera adalah pijat jantung luar atau dengan resusitasi kardiopulmonal ya. Nah, resusitasi ini kita lakukan dengan cara memijat jantung seperti ini, menekan jantung yang kedalamannya adekuat dan juga kecepatannya cukup ya. Nah, itu akan membantu pasien tersebut untuk pulih kembali, sadar kembali. Karena kenapa? Aliran darah kembali restorasi. Jadi kembali pulih aliran darah oleh karena kita bantu dengan pijat jantung. Jantungnya yang dipijat dari luar. Jadi sehingga aliran darah menjadi terrestorasi. Akhirnya irama juga mungkin kembali seperti semula, akibatnya pasiennya bisa atau orang tersebut yang mengalami serangan seperti itu maka akan kembali sadar. Jadi yang paling penting sebenarnya yang kita lakukan adalah segera melakukan deteksi dulu apakah pasiennya betul henti jantung, lalu kita lakukan penanganan yang cepat seperti basic life support, yaitu pijat jantung luar atau resusitasi kardiopulmonal. Lulusan Unhas ini juga mengatakan penanganan pertama dilakukan dengan deteksi dengan meraba nadi tangan ataupun pada leher. Jika tidak ada irama, lakukan bantuan hidup dasar seperti pijat luar jantung yang dikenal resusitasi jantung paru. Dirinya menduga kematian Shang karena henti jantung itu akibat gangguan pada struktural otot jantung. Sementara kelompok yang beresiko terkena henti jantung adalah mereka yang telah terdeteksi memiliki riwayat jantung, seperti gagal jantung berat akibat penyakit jantung koroner, perokok aktif, obesitas, hipertensi memicu pada penyakit jantung koroner. Dirinya menyarankan pemeriksaan dini, terlebih pada atlet untuk memastikan kondisi jantung baik. Zulkarnain, Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.